Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, ia sudah lama bercita-cita bisa kuliah di UGM. Ia ingin bisa menaklukkan UGM. Apalagi setelah kedua kakaknya gagal diterima di Fakultas Kedokteran UGM, meski akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran UI dan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Ia penasaran, sesulit itukah menaklukkan UGM? Ia sebenarnya anak saintek di SMA-nya, tapi ia minta izin kepada ayahnya untuk tidak menjadi dokter seperti kakak-kakaknya, seperti harapan ayahnya dulu. Ia pun di kelas 12 memutuskan untuk lintas jurusan dan ingin bisa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di PTN favorit negeri ini. Kalau tidak FEB UI, FEB UGM, atau SBM ITB. Untuk mewujudkan impiannya agar bisa kuliah di FEB UGM, ia pun ikut seleksi internasional Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Di gelombang 1, tesnya normal, harus datang ke Jogja karena kala itu belum ada corona. Dengan diantar ayahnya, ia ikut tes IUP UGM 2 hari. Hari pertama, tes tertulis. Ia merasa lega. Sepertinya lolos, katanya. Dan benar, usai maghrib di hari yang sama, ia mendapat pengumuman bahwa tes tertulis hari itu lulus. Ia diberi tugas untuk membuat esai malam itu juga. Esai itu dipakai untuk tes esok harinya. Tesnya berupa wawancara dan diskusi kelompok. Ia merasa semangat karena memang Inggrisnya lumayan bagus. Maklum, SD dulu ia lulusan BINUS Internasional. Usai tes wawancara dan diskusi kelompok, ia nampak sumringah. Insya Allah, Pak, katanya. Ayahnya pun lega. Lantas, ia diajak keliling Jogja mencari gudeg terenak di kota itu, sambil menunggu jadwal kereta. Selang seminggu pengumuman IUP UGM. Hasilnya, ia tidak diterima. Lemes ia. Merasa tesnya mudah tapi tidak diterima. Ayahnya pun menghibur. Tetaplah bahagia dan tetap tersenyum menghadapi kegagalan ini, katanya. Idep-idep latihan gagal ya. Ia semangat lagi. Ia hendak mendaftar IUP gelombang yang kedua. Corona datang. IUP gelombang kedua dan ketiga pun digabung. Ia tak bisa ikut karena sibuk persiapan UTBK SBMPTN. Menghadapi UTBK, ia optimis. Tryout-nya pun alhamdulillah selalu bertengger di atas. Ia hanya fokus belajar TPS. Ia ingin menaklukkan FEB UGM atau SBM ITB. Bahkan ia mengabaikan SIMAK UI. Sama sekali tak belajar SIMAK UI. Ia mendaftar UTBK SBMPTN di hari keempat sesuai saran bimbel. UTBK yang semula 1 gelombang tiba-tiba menjadi 2 gelombang. Ia terlempar di gelombang kedua. Ia senang karena merasa punya waktu cukup untuk UTBK. Ia juga senang karena di bimbel juga dibahas soal-soal UTBK gelombang 1. Ia tambah percaya diri karena saat UTBK ia dengan mudah mengerjakannya. Ia familiar dengan soal-soal UTBK itu yang tidak berbeda dengan gelombang 1. Sambil menunggu pengumuman UTBK SBMPTN, ia mengikuti saran ayahnya. Ia mendaftar di SMUP Unpad.
ia pun iseng daftar di UTUL UGM karena UGM seleksinya hanya UTBK dan rapot. Semula ia tak ingin mendaftar SIMAK UI karena merasa sama sekali tak belajar untuk SIMAK UI. Ayahnya memaksa. Iseng-iseng, siapa tahu rezekimu ada di UI, katanya. Ia pun mendaftar di hari-hari terakhir. Ia juga mendaftar lagi seleksi mandirinya ITB. Ia ingin SBM ITB. Ia sengaja mendaftar hanya yang favorit-favorit saja. Itu ia lakukan karena sudah diterima di internasional Undip. Itu bagian dari strateginya agar tanpa beban menaklukkan PTN favorit macam UI, UGM, ITB, dan Unpad memang harus tanpa beban, tanpa ketegangan. Singkat cerita, waktu pengumuman UTBK SBMPTN pun tiba. Ia ingin membuka pengumuman itu sendirian di dalam kamar. Ayahnya, ibunya, dan kedua kakaknya menunggu di ruang tamu. Suasananya tegang, menunggu berita dari dalam kamar. Tanda-tanda tak baik terlihat tatkala ia membuka pintu kamar tanpa suara. Benar, ia keluar kamar dengan menunduk sambil matanya berkaca. Gagal, Pak, katanya. Ayahnya memeluk sambil menepuk bahunya. Tak apa, kata ayahnya. Ibunya ikut memeluknya sambil mewek. Ia pun ikut mewek sambil bilang, maaf ya Ma. Kakak-kakaknya bergantian memeluknya, menguatkan. Nampaknya justru sang ayah yang sangat khawatir melihat kemurungannya. Ayahnya menyuruh ibu dan kakak-kakaknya untuk bergantian ada di sampingnya. Bahkan saking khawatirnya, semua benda tajam dan obat semprot nyamuk dijauhkan darinya. Alhamdulillah ia kuat, meski beberapa hari nampak murung dan mengurung diri di kamar. Pengumuman UTBK SBMPTN itu sungguh tak akan pernah ia lupakan, karena hari pengumuman UTBK SBMPTN itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ia ditolak UGM dan ITB di SBMPTN. Itulah kado yang mungkin terpahit baginya. Tuhan memang Maha Penyayang dan Maha Adil. Tuhan akan memberi yang terbaik menurut pilihan Tuhan. Yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Yang menyakitkan menurut manusia bisa jadi itu terbaik menurut Tuhan. Singkat cerita, pengumuman SIMAK UI tiba. Ia nangis sambil teriak sangat kencang. Sampai-sampai tetangga pada kaget dan datang. Ia diterima di Fakultas Ekonomi Bisnis UI lewat SIMAK. Ini tentu di luar dugaan. Ini benar-benar skenario Tuhan, di luar rencana manusia. Kemudian saat pengumuman mandiri ITB, ia dinyatakan gagal. Ia agak kecewa memang, tapi tidak begitu. Ketika pengumuman SMUP Unpad, ia diterima. Ia agak senang memang, tapi tidak begitu. Baru ketika pengumuman UTUL UGM, ia diterima di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Ia meloncat, teriak, menangis gembira. Akhirnya berhasil menaklukkan UGM, katanya. Kakak-kakaknya mengakui kekalahannya. Saat daftar ulang kian dekat, ia sempat bingung memilih. Undip yang sudah terlanjur dibayar atau Unpad yang bisa dekat dengan kakaknya yang di Fakultas Kedokteran Gigi, atau UGM yang memang idolanya, atau FEB UI yang dekat dengan rumahnya. Akhirnya mengerucut pada dua pilihan antara FEB UGM atau FEB UI.
Sholat istikharah pun dilakukan. Akhirnya mantap memilih UI biar dekat dengan ibunya. Ia memang satu-satunya anak lelaki kesayangan ibunya. Itulah sekelumit kisah suka duka pejuang PTN. Ia ditolak UGM lewat seleksi internasional dan SBMPTN. Tapi ia juga menolak UGM lewat UTUL. Hikmah dari kisah tersebut adalah semua dalam pengaturan Tuhan. Jangan takut gagal. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika tidak berani mencoba lagi. Pejuang PTN, ia di dalam tokoh kisah di atas adalah anak om sendiri yang paling kecil. Semoga bermanfaat ya. Ayo, segera daftar seleksi mandiri. Kita tidak tahu Tuhan akan menempatkan kalian kuliah di mana. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.